oh ya, nanti dulu ya. Ah gitu kan. Pak, Tapi ini Betul. bilang, bentar. tunggu Pak Sugi, Orang Israel itu tidak percaya ada Tuhan manusia. Itu sebenarnya Tuhan memerlukannya, bukan Tuhan sebenarnya. Ya. Gini Pak Sugi. Jadi jangan dibilang Tuhan di situ. Nah, Pak Sugi, gini tanggung loh. jawab. Iya ya, oke. Aduh. Lepas dari itu, Pak Sugi, tadi ada yang bilang ada catatan kriminal. Pak Sugi, perlu kata orang Israel, siapa yang berbuat kriminal itu tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Tapi sampai selesai itu acara itu, tidak ada berita kriminal di situ, ada pencurian. Orang Israel sampai yang mencuri, selesai itu namanya Ya, keluarganya misalnya. akan cemar selama-lamanya. Nah, kira-kira gitu Pak Sugi. Jadi jawabannya ini Tuhan yang memerlukan, kan mereka tidak tahu yang punya itu yang nyuruh Yesus. Bilang aja Tuhan memerlukannya. Orang-orang itu percaya Pak. Nah, apalagi yang punya keledai itu saya Pak. Pak Sugi mau pinjam, saya suruh ambil, nggak usah balikin Pak. Nah, kira-kira begitu. Udah. Iya, iya. Iya, yang punya keledai itu memberikannya karena dia bilang bahwa keledai itu nanti akan dikembalikan. Tapi ketika Yesus memerintahkan, apakah itu disuruh izin atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau tidak ada perintah untuk izin, itu artinya disuruh ngambil tanpa izin. Ya nyolong lah Pak. Mengambil tanpa izin itu nyolong. Pak, ada perkataan Yesus. Bentar, sedikit dulu, bentar, belum selesai saya. Kalau Anda lihat di dalam Matius, tidak ada orang yang menemuinya. Nah, itu murni pencurian kalau Anda lihat di Matius. Coba Anda lihat. Emang di Matius ada yang punya menemukannya? Itu diceritakan di Lukas ada. Tapi kalau di Matius nggak ada. Nggak lengkap di situ Bang Sugi. Di sini yang lengkap yang Lukas. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang Matius atau yang Lukas? Yang Lukas yang Pak. lengkap. Kalau memang Pak Sugi Matius nggak benar. ada yang pemiliknya yang Lukas. Menurut Ya. Matius 2 ekor keledai. Menurut Lukas seekor keledai. Mana yang benar? Pokoknya itu keledai, ada mau dia 2, 3, yang penting keledai dia mau pakai gitu kan. Kemudian Pak Sugi, supaya nggak perpanjang, waktu itu saya mau pingin naik Pak Sugi, pertanyaannya seperti ini. Nah, jadi Pak Sugi, kalau sampai itu ada tidak dikembalikan Pak, itu catatan kriminal itu sama orang-orang Israel nggak terhapuskan Pak. Yesus akan cemar di situ. Itu bisa Anda praktekkan sekarang enggak Pak ke anak Anda? Nah, itu di sana ada motor ya, kunci kontaknya ada di situ, langsung naiki kemari. Nanti kalau ada orang butuh, ada orang bertanya, katakan Bapak lagi membutuhkan. Kira-kira ditangkap polisi nggak anak Anda itu? Itu kejadian sama saya Pak. Ya, Pak, kalau memang seperti pasti orang tuanya nggak bilang begitu. Papa yang perlukan, pasti presiden mau perlu itu. Pasti yang punya ya pakai aja dulu. Itu Tanpa ngomong, tanpa izin. Atas, Pak. Tanpa Pakai izin, aja, nggak langsung apa-apa. diambil gitu aja. Itu Kan berarti kalau ada yang tanya, kalau ada orang yang tanya, itu tidak, iya kan tanpa izin Pak. Berarti orang itu tidak menghormati Anda sebagai sang pemilik. Pak, dalam keadaan darurat Pak, ini kan dalam keadaan darurat, ya. Itu kalau ada orang yang bertanya, itu kan satu pesan, narasi satu pesan. Jadi jangan ambil begitu saja. Yesus memberikan pesan. Kalau ada yang nanya, kalau kecuali Yesus nggak suruh orang itu tanpa ada perkataan, kalau ada yang nanya, Susah ini ambil aja. susah Itu ini ya Pak De. pencurian tuh, Pak. Mau Tapi bagaimanapun juga, tetap mereka membela keimanannya. Justru kalau misalkan kita berpikir secara cerdas, kalau itu Yesus itu Tuhan, tidak mungkin mencuri keledai. Paling yang ada dia menciptakan motor Harley di depan. Itu yang benar. Kalau dia itu Tuhan, betul tidak Pak De? Iyalah. Ngapain mesti nyuri keledai? Ciptain aja langsung di depan Harley Davidson. Langsung ada Harley Davidson. Pakai Harley Davidson. Itu yang benar. Oke, Begitu. oke. Yang namanya mengambil tanpa ada izin dari pemiliknya, itu namanya pencurian. Kalau misalkan dia minjam ketemu sama pemiliknya, tidak dikembalikan, kalau saya pribadi pemiliknya, saya cari orang itu. Saya cari Pak, nggak ada cerita Pak buat saya Pak. Ya. Oke. Walaupun itu saudara sekalipun. Tidak ada catatan bahwa kriminalnya Yesus kalau dia sampai mencuri, orang Israel nggak ada ampun Pak. Itu aja. Makanya dari itulah Yesus itu berdosa.
Yesus berdosa, Pak. Karena Abad Yesus satu, tidak ada ayat pengembalian, jelas di situ. abad 1 tidak ada catatan kriminal sampai sekarang ini untuk Yesus. Tidak ada Mau saya catatan tunjukkan, kriminal. Pak, dosa-dosa Yesus berceceran yang lain, Pak? Mau saya tunjukkan? Itu kan klaim-klaim saja, nggak apa-apa. Bukan Kalian- klaim, Pak. Bapak yang tidak menerima, Bapak membela keimanan di situ, keimanan Bapak. Sementara keimanan Bapak itu bertentangan dengan akal. Akal Bapak yang sedang bertentangan dengan iman. Untuk apa? Untuk mencocokkan keimanan Bapak. Bapak mengakal-akali yang namanya kami. Oh, kami umat beriman, Pak. Kami umat berakal. Muslim itu umat berakal. Nggak bisa diakal-akalin, Pak. Kami itu, Pak. Ya. Dan Oke. terus dosa Yesus yang lain apa? Contoh, Yesus itu masuk jemaat Tuhan nggak, Pak? Halo? Ya, Yesus itu masuk jemaat Tuhan nggak? Dalam arti apa nih jemaat, masuk dalam jemaat? Masuk ke sinagoge. Hmm. Masuk nggak? Ya kenapa memang? Dia orang Saya tanya, masuk atau enggak dia ke sinagoge? dia mengajari sinagoge kok. Betul, dia berarti masuk ke dalam jemaat Tuhan, betul? Iya. Betul? Nah, Ya, saya betul. pengen nanya, Yesus itu disunat nggak, Pak? Ya. Disunat. Pada hari yang ke-8. Baik, Yesus disunat. Kalau disunat itu artinya kemaluannya terpotong tidak, Pak? Ya jelas lah. Masa Jelas terpotong. Bapak baca Ulangan 23 nomor 1. apa itu? Baca aja. Di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Yesus masuk jemaat Tuhan. Yesus masuk ke sinagoge. Kemaluan Yesus terpotong di situ, Pak. Aduh, sunat kan kulupnya aja yang terpotong. Dipotong nggak itu, Pak? Lah kan orang Yahudi memang wajib disunat. Iya, saya tanya dipotong nggak kemaluannya itu? Terpotong nggak? Saya mau tanya aja, sunat itu dipotong atau enggak? Saya Dipotong. tanya. Dipotong. Nah, orang Israel semua berarti yang disunat orang Israel itu tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, itu kan peraturannya jelas di situ, Pak. Di dalam Ulangan 23 nomor Malah 1. harus sunat, masuk ke sinagoge itu harus sunat. Nah, malah ini malah salah ayatnya berarti, Pak. Di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Yesus kemaluannya terpotong. Masuk nggak jemaat Tuhan? Yesus masuk jemaat Tuhan. Artinya apa di situ, Pak? Berdosa atau tidak? Mas Dewa, itu konteksnya beda, pecah Ya. pelirnya itu beda. Kamu nggak bisa bedakan konteks kalau Kores, itu. Bang Kores bisa dibuka nggak? Bisa dibuka nggak? Ulangan 23 nomor 1. Bisa. Dibuka. Kores, memang Dewa ini super pinter dia. Kayaknya bilangan deh, bukan ulangan ya, Bang? Ulangan 23 nomor 1. Oh, oke. Aduh, ya bagus dong. Nggak apa-apa, dia punya Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Masa mau ada apa-apa? Kita kan bongkar-bongkar di sini, Pak. Dewa, saya udah kamu doakan mau mati bulan depan, ini udah 4 tahun belum mati-mati nih, Dewa. Nah, mudah-mudahan 3 bulan lagi, Pak, ya. Ditambah 3 bulan. Saya doakan. Silakan Saya dibaca, malah Bang Kores. Saya doain kamu umur panjang, Dewa. Amin. Makasih banyak, Pak. Makasih. Bacakan, Ulangan Kores. 231, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Nah, sekarang Dewa pengen nanya ke Kores. Buah pelirnya. Kemaluan Yesus itu terpotong nggak? Sebentar, Pak Robert. Kemaluan Yesus terpotong nggak, Bang Kores? Terpotong kulitnya. Baik, kalau terpotong itu berarti artinya boleh atau tidak masuk jemaah Tuhan? Ya kalau kita secara tertulis ya nggak boleh ini, karena Nah, janganlah itu. masuk jemaah Tuhan. Baik, ya sudah selesai berarti ya, betul ya? Wah, Kures, kamu kan orang cerdas, masa nggak ngerti konteks itu? Kures, jangan ikut-ikut. Coba. Coba. Oh, itu Kayak dasar gimana sih? Bentar, Bang Dewa ya. Ini Orang yang hancur buat pelirnya. kulupnya berbeda loh. Berbeda loh. Aduh. Kalau terpotong bisa aja penis terpotong yang dimaksud di sini. Ya kalau disunat itu kulupnya yang dikeluarin, bukan terpotong loh. Oh, Berbeda.
Di sunat Jangan itu salah terpotong nggak sih? Saya bingung. Bang Dewa. Ustaz Dewa itu kok nggak tahu sunat itu. Salah dia. Sunat yang dipotong apanya? Oke lah, Kalau sunat. gini aja, gini stop. Aduh, Dewa Daripada kita buat disunat, kusir. kan? kamu kan Ustaz, masa Emang nggak disunat ngerti itu sunat terpotong? Udah cukup ya, udah Emang maghrib. pengen dipotong kalau disunat? Enggak kan? Dengerin dulu. Enggak lah, kulupnya aja yang dikeluarin. Ya udah, daripada debat kusir di situ gini aja. Kok ada firman tuh? Apa Kok ada dengerin dulu. apa yang disampaikan oleh Dewa? Kok ada Kamu firman tanya. Tuhan? Kok ada firman Tuhan itu isinya kayak hancur buah pelir gitu loh. Nggak ada kata-kata halus apa ya? Gitu loh. Kan nggak layak dibaca anak kecil. Nggak, Bang Andi, coba gue pengen nanya ke yang di bawah deh, orang yang di bawah ya. Iya, Coba iya. singkirkan dulu mengenai masalah keimanan ya untuk yang di bawah ya. Yang namanya itu disunat, apakah kemaluannya terpotong atau tidak? Tidak, Coba enggak terpotong. yang di bawah. Sebentar ya. Potong. Singkirkan dulu keimanan ya, singkirkan keimanan. Terpotong atau tidak? Kulup yang keluar, Bang Dewa. Ya, kulup yang itu termasuk keluar. kemaluan, Pak. Terpotong lah. Beda Terpotong, Pak, itu, Pak. kulitnya. Kalau Terpotong itu, Pak. penis yang Dan terpotong. kemaluan yang terpotong. Aduh. Nggak gini, orang Kristen tuh nggak tahu. Yahudi itu yang namanya sunat itu dia dilipat kulitnya ke belakang. Itu mereka nggak tahu itu. Dewa, Iya, benar. jangan mempertontonkan kepintaranmu, Dewa. Lah, Bapak jangan mempertontonkan kebodohan, Pak. Jangan, Pak. Nah, makanya saya bilang, Bapak disunat nggak, Pak? Pak Robert disunat nggak? Saya pengen tanya ke Pak Robert. Disunat nggak? oh saya disunat juga. Dipotong nggak? Terpotong nggak itu? Atau ditilep? Nah, ya sudah dipotong. Ya sudah kalau dipotong. Penisnya dipotong. Iya udah. Masa, Ya. masa ini dipotong? Kulupnya, Pak. Kulupnya masa Pak, dipotong Dewa, apa, penisnya, mampus lah. apa Dewa ini nggak tahu sunat itu ya? Oh, Aduh, berarti masa- mungkin Dewa disunat Ah, dipotong mungkin kali Dewa itu penisnya. yang dipotong semuanya disunatnya. Pak Di situ Robert nggak ada pada saat disunat, Pak Robert dipotong atau enggak kulubnya? Ya dipotong Ya kulupnya. sudah, selesai Pak Robert. Kulupnya aja, bukan Tapi- batangnya itu. Bukan, saya nggak nanya kulubnya. Dipotong Enggak. Begini. batangnya kali. Kalau Yang Dewa saya disunat, tanya, dipotong yang dia. saya tanya Pak Robert, itu dipotong atau enggak Pak Robert? Terpotong atau enggak? Kan kulupnya bukan barangnya. Saya bukan tanya terpotong batangnya. atau tidak? Yang saya tanya terpotong atau tidak? Saya tanya ke kamu aja, sunat itu rata-rata orang tahu. Umumnya Saya orang tahu tanya namanya ke Pak sunat. Robert, pada saat Pak Robert itu disunat, terpotong atau tidak? Aduh, berarti orang Israel semuanya yang disunat itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robi. Memang ya, orang yang sudah akalnya memang sudah hilang ya udah repot. Jadi Ya, begini, Kita Bang berusaha Dewa. ingin Masa orang disunat Gini. batang. Jadi gini Pak Robert, diam dulu Pak Robert. Bang Dewa nggak pernah Tanya mengatakan. sama Andi, Stop kamu dulu. disunat Ini apanya dapat yang kusir dipotong, Andi? Sebentar dulu Pak Robert. Bang Dewa nggak pernah mengatakan terpotong batangnya, tapi terpotong kemaluannya. Kulup juga termasuk kemaluan. Jadi disunat itu terpotong. Oh, Ya gitu intinya kan. berarti orang Israel semua yang disunat begitu. Ya Nggak boleh dipotong masuk kulupnya Yesus, Pak. Yesus Bukan aja yang disunat. dipotong kulupnya Pak. Bukan batangnya yang dipotong. Mati Nah, dia. Kulupnya. Intinya di menurut sini. Dewa, bahwa Dengar nggak boleh dulu. masuk sinagoge. Belum jelas Pak. Intinya di sini ada yang dipotong, terpotong itu Pak. Betul. Kita Itu. kan paham semua itu, Ndi. Itu kan sebenarnya kamu juga tahu, Bung Andi. Ya udah cukup Yang lah, dimaksud sunat itu terpotong. apa? Bukan terpotong semuanya, hanya kulupnya. Ya, Kalau Bang Dewa begitu, nggak pernah orang mengatakan Israel nggak boleh masuk sinagoge dong. Sebentar dulu, Bang Dewa nggak pernah mengatakan terpotong batangnya, tapi kulupnya yang terpotong. Itu benar. Ya Nah, udah berarti sekarang- ada. Jadi kata potong di sini jangan dihiraukan. Di sini intinya Oke, ada yang oke, dipotong oke. gitu Saya loh. ikuti, saya ikuti. Bung Ya. Andi, Yesus terpotong kulupnya. Nah itu. Orang Israel juga Nah terpotong sekarang kulupnya. kita masuk ke dalam tulisannya. Kulup itu termasuk kemaluan nggak? Nah oke deh, kalau memang saya mau ikutin berarti bukan Yesus aja yang nggak boleh masuk sinagoge. Jadi terpotong kemaluannya artinya orang yang habis disunat tidak boleh masuk jemaat Tuhan, itu maksudnya ya nggak Pak ya? Mana ada? Tip. Aduh, ya. Aturannya di dalam Ulangan 23 nomor 1 di situ dijelaskan seperti itu. Orang yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Kalau misalkan orang-orang Israel itu terpotong semua, berarti mereka tidak boleh masuk. Ya itu peraturannya ada di situ kok. Saya kan cuma membaca aja, Pak.
Saya cuma membaca. Dari Ya, mana nggak saya apa-apa. salah? Berarti konteksnya Bung Dewa nggak paham. Itu aja. Bukan tidak paham, Pak. Justru di sini Bapak yang tidak paham. Oke, Dibuka lagi kita kalau ikutin tidak percaya. aja. Bapak baca lagi. Bapak baca lagi ayatnya. Di dalam Ulangan 23 nomor 1. Nah, sekarang Yesus masuk ke jemaat Tuhan. Yesus masuk jemaat Tuhan. Yesus mengajar nggak di sinagoge? Yesus mengajar di sinagoge. Kemaluan Pak Yesus itu disunat nggak? Disunat. Kalau yang namanya disunat, terpotong nggak kemaluannya? Terpotong. Selesai, Pak. Di situ. Nah, di situ ayatnya mengatakan buah pelirnya pecah atau apakah itu kan Wah, pelir hancur. itu kan apakah biji buah pelirnya pelir pecah mati. Udah. Ini enggak kok begini Oke, banget sih udah, diomongin udah. hancur-hancur Mas- gitu kan. Sedikit ya. Nah, Dewa Izin ya. terlalu saudara. letterlock. Izin. Di Pak- Dewa itu Pak terlalu Robert. letterlock ya, nggak apa-apa lah. Iya, Saya oke. paham. Ya, Bapak Udah lah. nyari yang samar-samar. Ya, lanjut. Sensitif Itu kalau letterlock bahas. banget. Buah Bahas pelirnya biji pelir itu, atau hancur buah pelirnya atau Oke Pak, jangan lagi bahas biji pelir Pak. Ini sensitif bagi perempuan. Nah, aku sedikit bertanya Pak. Ya izin ya saudaraku, izin masuk sedikit. Paling 1 menit lah. Nah, saya hanya tertarik di sini loh Pak. Pak Robert, tolong ditanggapi ya. Di kisah ya Bang, kisah para rasul 13:23 ya. Coba ditanggapi. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Coba di kisah para rasul 13:23. Nggak ada dibuat untuk orang Indonesia, orang Amerika, Eropa, nggak ada. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Anda orang Indonesia nggak masuk Pak. Ya. Bukan kemudian kita ke Bunda Rahma, Dewa semuanya di sini masuk maghrib, mau masuk maghrib. Terima kasih. Iya Ya, Bang. mohon maaf kalau ada kesalahan dari Dewa. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Pak Desugi, jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa nggak salah itu. Dewa itu saudara saya. Dewa. Oke. Silakan Pak ditanggapi kenapa di situ tertulis bahwa Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Berarti Anda tidak termasuk kan? Ya, Ibu boleh baca kisah para rasul 1 ayat 8. Itu jawabannya. Ya jawab, baca Pak, baca. Saya kan kalau bawa literasi saya baca. Silakan dibaca Pak Rob. Jadi itu beda konteks ya Bu. Jadi konteksnya beda nih ya. Kalau Ya, kamu konteks. Ibu baca lagi, saya bacakan ya. Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini Yesus yang ngomong waktu dia sudah terangkat ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu Yesus yang ngomong. Loh, jadi ini berarti di sini dibohong ini, datanya di sini bohong bahwa Bukan bohong, Allah telah itu- membangkitkan lah. Bertentangan kalau gitu ya Pak ya. Satu data dengan data yang lain bertentangan. Misalnya lagi di Matius ya, apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Ya, saya Aku jawab lagi di Matius ya Bu ya. Aku Ibu diutus. ambil Ini di Matius, saya Matius. jawab dengan Matius. Sebentar Pak, Tadi sebentar. lihat tuh, Pak. Sebentar, Pak Saya jawab Robert. dari Matius ya Bu Pak ya. Robert, dengar dulu Pak, saya kutip. Ini Anda dorakan. Kalau kita baca Bible Anda sibuk ngomong ya. Matius 15:24. Aku diutus hanya. Kalau pakai hanya Pak, itu berarti khusus, terkhusus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel Pak, nggak ada di sini bangsa Indonesia, Eropa, Afrika nggak ada Pak. Sejalan dengan tadi bahwa Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Anda orang Indonesia, yaitu Yesus. Anda nggak termasuk Pak. Makanya Yesus ini, pengajarannya Yesus dengan yang Anda lakukan sekarang berbeda. Matius berapa tadi Bu? Bunda Rama? Matius 15:24. Oh, 24. Saya baca ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian di Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka. Coba Pak ya.
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Ya, ini 12 muridnya. Oke. Aku berdoa untuk mereka. Bisa saya jawab, Bu? Ya, silakan Pak. Ya, Ibu Aku cuma baca diutus hanya langsung ke ke Matius 15 ayat 24 tadi. Ibu nggak baca Matius 24 ayat 21 mulai dari 21. Itu konteksnya dia sedang menguji si perempuan Samaria itu. Dia bilang, saya cuma diutus sama domba-domba untuk yang hilang untuk Israel. Itu yang menguji. Tapi kan endingnya Bapak Ibu lihat. Jadi kalau Ibu baca mulai dari ayat 21 baru tahu konteksnya. Oh, maksudnya ini konteksnya dia hanya menguji sama itu. Ibu Samaria itu dia masih kekeh nggak mau percaya Yesus hanya untuk Israel saja. Dia nggak percaya itu. Ibu itu nggak percaya. Maka Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu konteksnya beda, Bu. Di sini tempatnya. aku diutus hanya. Pak, bahasa Indonesianya hanya itu apa, Pak? Kan khusus. Hanya. Berarti dikhususkan kepada orang Israel. Sama tadi ya di Kisah Para Rasul 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Orang Israel, Pak. Bahasa Indonesia Anda kan, aku rasa pintar lah bahasa Indonesia Bapak ini. Iya. Makanya saya bilang kalau mau baca Bible, bukan saya ngajarin ya, Bu. Saya cuma mengingatkan bahwa itu harus kita lihat konteks. Nah, saya analogikan gini, Bu. Ada orang di Pulau Jawa ini, tahu-tahu Jokowi datang di satu kampung, dia nggak kenal tuh orang-orang nggak kenal. Nah, tapi ada orang yang yakin Pak Jokowi, saya hanya presiden di kecamatan ini. Tapi orang itu enggak, dia tetap kekeh. Jokowi adalah tetap presiden Indonesia. Nah, Ngomong begitu, Bu. Pak, ngomong apa ke Jokowi, orang bahas ini data di Billboard. Sama Pak Robert gini loh. Dikit lagi Bang Kores. Pak Jokowi kan Bang Kores dikit lagi. Iya. Dikit. Oke. Nah, coba kita lihat pada endingnya. Kalau ngomong Kores langsung tanggap. Pada endingnya Pak, coba Pak simak ini ya, Matius 10:5. Janganlah kamu ini nasihat Yesus ya kepada muridnya ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi umat Israel, lagi-lagi Israel dan Israel. Tidak ada pernah narasi berkata untuk orang Indonesia, orang seluruh dunia ya. Nah, coba kita di sini saya sedikit lagi Bang ya, kemudian mau masuk yang lain silakan. Matius 19:28. Sesungguhnya ini coba disimak baik-baik ya Pak Robert ya. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Lagi-lagi suku Israel. Ini pada penciptaan kembali, artinya sesudah kiamat ya, masa penghakiman. Sesudah masa akhir zaman, masa kiamat sudah selesai kan, akhirnya penghakiman. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Anda di mana? Kemudian kalau kita masuk ke tentang konsep surganya ya, 144.000 yang dimateraikan, Anda tidak termasuk di situ. 144.000 yang dimateraikan 12 suku Israel itu nggak ada suku-suku Manado, Tator, Bat, nggak ada. Suku Israel itu 12 suku Israel, 12 anak Yakub di situ, suku Benyamin, suku Yehuda, suku ya 12 itu nggak ada disebut di situ ya. Ke 144.000 suku Israel itu yang dimateraikan, terbagi dari 12.000 suku ini, 12.000 suku ini, itulah dibagi-bagi yang ke 12 suku Israel ya. Dan di pintu-pintu surga itu tertulis nama-nama ke 12 suku itu Pak ya. Jadi yang boleh masuk ke situ ya mohon maaf orang-orang Israel. Ini menurut Bible Bapak. Makanya kembali ku katakan ya, di dalam Kisah Para Rasul 13:23,
Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Orang Israel, Pak, yaitu Yesus. Anda tidak termasuk, Pak. Mohon maaf. Silakan lanjut, Bang Kores. Oke, Bang Kores, saya bisa jawab. Ya, jadi apa yang dipahami oleh Bu Bunda Rama ya, saya hargai. Berarti dia tidak memahami tentang konteks. Yesus jangan diabaikan yang Yesus bilang di Yohanes 3 ya kan. Yohanes 3 mulai dari ayat 13 sampai 18. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Apakah orang Israel? Dunia ini hanya orang Israel. Banyak. Tadi kan Bu Bunda Rama mengatakan di Matius. Saya akan jawab di Matius juga. Nah, ini kan kalau kita lihat endingnya, ending dari pembahasan tadi tentang perempuan itu, apa Yesus bilang? Artinya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kalau kita lihat kan di cerita ini kan, konteksnya itu ibu ngotot, kekeh. Mau Yesus bilang, aku hanya untuk orang Israel, dia nggak tetap kekeh, enggak. Akhirnya setelah dilihat Yesus lihat dia benar-benar imannya begitu kuat, maka endingnya apa yang ibu mau, imanmu telah menyelamatkan kau, apa yang ibu mau terjadilah. Nah itu kan, jadi kita lihat endingnya bagaimana. Tapi di luar Bani Israel tuh guguk, kata Yesus, Pak, guguk. Nah kemudian saya bisa kasih jawaban juga, ya di Matius juga ada tuh jawabannya ya. Berarti Matius itu Pak, berarti Bibelmu membagongkan satu data dengan data lain saling bertentangan, tidak sinkron. Tidak sinkron itu, Pak. Satu data ngomong ini, satu data ngomong itu. Kan bingung. Ya, Satu kata di Kisah Para Rasul. Itu tadi sudah jelaskan Kisah Para Rasul 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, Anda berkata lain lagi. Jadi kan Anda Bibelmu ini kan saling bertentangan, Pak. Kenapa? Ya, bagi yang belum paham, memang kayaknya membagongkan. Benar, saya akui. Tapi kalau paham, kita lihat Bible itu, kita lihat konteks. Apa yang sedang dibicarakan. Bukan semua dipukul rata. Apa konteksnya di sini, Pak? Apa konteksnya ketika di Kisah Para Rasul ini? Allah telah membangkitkan. Memang Yesus dibangkitkan dan Yesus memang diperuntukkan untuk orang Israel. Kak, di Matius tadi udah kubacakan kan? Di Matius tadi udah kubacakan bahwa Yesus berkata, "Aku diutus hanya ini, Pak." Berarti Anda tahu bahasa Indonesia kan? Kalau hanya berarti terkhusus kepada orang Israel. Bukan, Pak. Dikaruniakan anaknya itu ya sebagai penunjuk jalan, sebagai pembawa ajaran. Nggak ada di situ dia karuniakan anaknya supaya mati, dibunuh, disiksa, diludahi, nggak ada. Ini kesalahpahaman teman-teman Kristen ya. Salah memahami kenapa Yesus diutus. Dia mengaruniakan anaknya sebagai apa? Penerang, petunjuk jalan. Tapi bukan tujuan itu sendiri. Nah, kalau Anda membandingkan perkataan Yohanes tadi dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Seharusnya Bapak lebih mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Karena Yesus ini kan yang Anda tuhankan gitu loh. Kenapa Anda lebih condong kepada pengajaran Paulus seperti yang disampaikan oleh Ustaz saya tadi, Gurunda, dan semua saudara-saudara saya? Anda kalau kita tengok ya teman-teman Kristen ini, lebih condong kepada pengajaran Paulus. Kenapa? Paulus berkata, kalau kalian menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berharga lagi. Nah, orang-orang Kristen pada umumnya tidak bersunat. Karena apa? Dia mengikuti kata-kata Paulus. Loh, kok ini ngelek ya? Ya. Ya oke, Bunda, kita akan diskusi. Jadi silakan saudara yang mau masuk, silakan. Ya, sebentar Pak Robert, kita sapa dulu. Bang Aco, selamat sore. Bang Olah, selamat sore. Bang Aco, Bang Olah. Gelap. Udah, alhamdulillah. Ya. Bang Aco, Bang Olah. Selamat sore Bang Aco, Bang Olah. Ya lanjut, Bang Kores.
Ya Bang Aco, Muslim apa Kristen? Muslim, Muslim. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang Aco? Ini untuk Bapak Robert Daniel yang terhormat nih. Ini sebenarnya dalam satu kitab itu informasinya saling bertolak belakang antara ayat A dengan B. Namun Pak Robert tetap bersikukuh untuk mencari yang kebenaran. Iya, Tapi nggak Pak. ketemu-ketemu. Iya, Pak. Memang begitu, Pak. Mudah-mudahan satu hari nanti Pak Robert bisa menyadari tentang kebenaran Bible tersebut. Begitulah. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Aco? Belum. Oh iya, biar Kristen dulu yang naik ya. Sip. Oke, terima kasih. Iya. Nabi Ya, sebentar Pak Robert, di bawah di tap-tap layar aja ya Bang Aco ya, biar ada oten-oten yang tergerak hatinya untuk naik mengalap gitu ya. 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 Assalamualaikum Bang Aco. Waalaikumsalam. Ya lanjut Bang Koris. Bunda Rahma dong, Bunda Rahma belum beres itu apa menasehati siapa? Pak Robert. Ya silakan Bunda Rahma. Boleh. Oke, dikit lagi, oke dikit. Gini Bang, coba kita lihat ya, gimana Paulus ini gimana, Bang Robert ya. Ketika dia perjalanan menuju Antioquia, disitulah dia pertama kali memberi nama para pengikutnya itu Kristen. Jadi Kristen ini tidak dikenali oleh Yesus. Yesus sudah terangkat. Ya, Yesus sudah terangkat, kemudian datang Paulus memberi nama pengikutnya ini adalah Kristen. Jadi itu sekte baru ya, di luar daripada pengajaran Yesus. Ya Allah, noise. Lanjut dulu, noise aku lanjut. Halo. Bisa saya jawab? Halo. Halo. Ya silakan Pak Robert. Ya, oke. Jadi banyak sekali yang ditanyakan oleh Bunda Rama, tapi saya jawab yang dia bilang bahwa yang menamakan Kristen itu adalah Paulus ya. Itu mungkin keliru ya. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 11 yang memberi nama pengikut Yesus itu Kristen itu bukan Paulus atau satu itu Barnabas ya. Bukan ya. Itu mereka dijuluki oleh orang di luar Kristen. Mereka menjuluki mereka Kristen gitu. Itu sebenarnya suatu hinaan sebenarnya, karena melihat penampilan mereka agak berbeda sama yang masyarakat di Antioquia gitu ya. Jadi suatu cibiran ya. Dan bukan Paulus. Coba baca di Kisah Para Rasul 11. Bukan Paulus yang menamakan pengikut Yesus itu Kristen. Jadi itu yang saya bilang mungkin keliru ya. Kalau kita baca di situ orang-orang menjuluki mereka Kristen, bukan Paulus. Nah, jadi koreksi saya seperti itu. Kemudian saya paham memang banyak yang bilang itu bertentangan. Ya bagi yang nggak paham, ya nggak bertentangan, itu saya maklum ya, kami maklum. Tapi kalau kita sudah menekuni, kita tahu nggak ada yang bertentangan kok. Enjoy saja ya. Maksudnya Yes. Pak Robert sini aku backup. Jadi ini kawan-kawan muslim ini juga harusnya tuh bukan bertentangan, tapi Yesus juga kan manusia, tempatnya salah. Dia mungkin lupa di Matius 15:24 dia pernah ngomong hanya untuk Israel. Di Matius 28:19 dia ngomong kabarkanlah berita Injil ke seluruh bumi gitu loh. Nggak apa-apa lah, namanya juga manusia. Ya, ya, maksudnya sebenarnya Kores ini udah tahu, tapi ya nggak apa-apa, kita santai aja. Maka saya bilang kalau mau baca Bible itu harus kita lihat dulu konteksnya, di mana dia ngomong itu, apa maksud dari omongan itu kan tergantung kondisi pada saat itu. Nah kalau dia lagi ngomong Injil harus disebarkan seluruh dunia,
konteksnya berbeda lagi kan. Kalau dia ngomong bahwa dia diutus untuk menyelamatkan dunia, kan berarti dunia itu cuma milik Israel lah.